Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 mengenai simbiosis guna memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum IPA di SD. Yang mana di kegiatan praktikum 2 ini mengenai hubungan antara makhluk hidup, simbiosis, yang seperti saya bilang tadi. Jadi ada 3 simbiosis berdasarkan yang ada di modul. Yang pertama parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Jadi simbiosis yang pertama, simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara 2 spesies di mana satu spesies mendapat keuntungan sedangkan spesies lainnya sering disebut inang dirugikan. Lalu simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Lalu yang terakhir di sini simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara 2 spesies makhluk hidup di mana kedua spesies tersebut mendapat keuntungan. Dan masih ada beberapa simbiosis lagi, tapi berdasarkan di modul saja yang saya ambil pengertiannya. Dan di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai simbiosis mutualisme atau simbiosis yang mana menguntungkan bagi kedua pihak atau menguntungkan bagi kedua spesies makhluk hidup. Jadi yang pertama saya ambil adalah, jadi di sini saya sudah punya contoh simbiosis mutualisme, itu antara tumbuhan dan cacing. Jadi di sini adalah hubungan yang saling menguntungkan antara tumbuhan dan cacing yang hidup di sekitar tumbuhan itu sendiri. Karena tanah di sekitar akar pada tanaman atau tumbuhan akan menjadi subur karena cacing, dan cacing pun juga mendapat makanan berupa tanah dari sekitar akar tanaman tersebut. Yang kedua adalah hubungan simbiosis mutualisme antara bunga dengan lebah, yang mana lebah memerlukan nektar yang berasal dari bunga dan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah, dan dikatakan simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Ketiga, hubungan simbiosis mutualisme antara bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu membutuhkan bunga untuk dijadikan sebagai sumber makanan, dan keuntungan bunga di sini adalah dengan hisapan sang kupu-kupu bisa membantu bunga sebagai penyerbukan nektar bunga tersebut sehingga dapat membantu pertumbuhan bunga. Sama halnya seperti hubungan antara lebah dan bunga. Keempat, hubungan simbiosis mutualisme antara sapi dengan burung jalak. Burung jalak mendapat keuntungan karena bisa makan kutu yang hidup di punggung sapi, sedangkan sapi mendapat keuntungan karena badannya bersih dari gangguan kutu. Dan yang terakhir adalah, atau yang kelima, hubungan simbiosis mutualisme antara semut rangrang dengan tanaman berbuah. Keberadaan semut rangrang pada tanaman yang berbuah akan menguntungkan tanaman tersebut karena dapat terlindungi dari hama penyakit karenanya semut rangrang. Karena semut rangrang ini bersifat predator atau agresif, dan keuntungan dari semut rangrang itu sendiri adalah menjadikan pohon tersebut sebagai rumah atau tempat tinggalnya.